Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas L. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Perkenalkan anggota dari kelompok kami yang pertama itu Radian Nugroho, MPM awal 22 dan MPM akhir 213. Lalu ada Muhammad Akbar Tivierdianto, MPM awal 22 dan MPM akhir 241. Lalu ada M. Rizal Hidayatullah, MPM awal 23, MPM akhir 115. Lalu dengan saya sendiri Chandra Mardiansyah, MPM awal 23, MPM akhir 198. Yang terakhir yaitu Rizky Nasrullah, MPM awal 23, MPM akhir 356. Baik, masuk materi yang pertama yaitu latar belakang. IASB telah menetapkan kerangka pelaporan yang melibatkan dua jenis perubahan akuntansi. Dua jenis perubahan akuntansi adalah yang pertama, perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang berlaku ke kebijakan akuntansi yang lain. Misalnya Aletheia Lucent Enterprise mengubah metode akuntansi untuk keuntungan dan kerugian aktuaria dari menggunakan pendekatan koridor menjadi pengakuan langsung. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau pengalaman tambahan. Sebagai contoh, Daimler AG baru-baru ini merevisi estimasi massa manfaat properti yang dapat disusutkan karena modifikasi dalam produksinya. Kategori ketiga memerlukan perubahan dalam akuntansi, meskipun tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi, yaitu kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan terjadi akibat kesalahan matematika, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada saat menyiapkan laporan keuangan. Misalnya perusahaan mungkin salah menerapkan metode persediaan eceran untuk menentukan nilai persediaan akhirnya. Lalu perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi melibatkan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang berlaku ke kebijakan akuntansi yang berlaku lainnya. Misalnya perusahaan dapat mengubah dasar penetapan harga persediaan dari biaya rata-rata menjadi FIFO, atau dapat mengubah metode pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dari metode pemulihan biaya menjadi metode persentase penyelesaian. Tiga pendekatan yang mungkin untuk melaporkan perubahan dalam kebijakan akuntansi. Yang pertama, melaporkan perubahan saat ini. Dalam pendekatan ini, perusahaan melaporkan dampak kumulatif dari perubahan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Dampak kumulatif tersebut merupakan perbedaan laba tahun sebelumnya antara kebijakan akuntansi yang baru diadopsi dan sebelumnya. Yang kedua, melaporkan perubahan secara retrospektif. Penerapan secara retrospektif mengacu pada penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya seolah-olah kebijakan baru tersebut selalu digunakan. Yang ketiga, melaporkan perubahan secara prospektif atau di masa mendatang. Dalam pendekatan ini, hasil yang dilaporkan sebelumnya tetap berlaku. Akibatnya, perusahaan tidak menyesuaikan saldo awal untuk mencerminkan perubahan kebijakan. IASB mengharuskan perusahaan untuk menggunakan pendekatan retrospektif. Mengapa? Karena pendekatan ini memberikan informasi yang lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan pendekatan efek kumulatif atau prospektif. Lalu pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Ketika suatu perusahaan mengubah kebijakan akuntansi, perusahaan tersebut harus melaporkan perubahan tersebut menggunakan aplikasi retrospektif. Secara umum, berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, menyesuaikan laporan keuangannya untuk setiap periode sebelumnya yang disajikan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan tentang periode sebelumnya konsisten dengan kebijakan akuntansi yang baru. Yang kedua, menyesuaikan jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal tahun pertama yang disajikan. Akun-akun ini mencerminkan efek kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi baru pada periode sebelum periode yang disajikan. Perusahaan juga melakukan pengimbangan penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan atau komponen ekuitas atau aset bersih lainnya yang sesuai pada awal tahun pertama yang disajikan. Lalu perubahan akuntansi retrospektif kontrak jangka panjang. Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi sangatlah penting. Pengguna laporan keuangan menginginkan informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi tersebut memastikan kegunaan laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan representasi yang setia. Yang ketiga, untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan.
sejauh dapat dilaksanakan, dan informasi yang lebih relevan, jumlah penyesuaian A untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan B laba bersaham dasar dan dilusian. Yang keempat, jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum periode yang disajikan sejauh bisa dipraktikkan. Lalu dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan. Yang pertama, efek langsung. IASB berpendapat bahwa perusahaan harus menerapkan secara retrospektif dampak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Contoh dampak langsung adalah penyesuaian saldo persediaan sebagai akibat dari perubahan metode penilaian persediaan. Misalnya, perusahaan lansir harus mengubah jumlah persediaan pada periode sebelumnya untuk menunjukkan perubahan metode penilaian persediaan FIFO. Yang kedua, efek tidak langsung. Selain dampak langsung, perusahaan dapat memiliki dampak tidak langsung yang terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi. Dampak tidak langsung adalah setiap perusahaan arus kas perusahaan saat ini atau di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Contoh dari dampak tidak langsung yaitu perubahan pembagian laba atau pembayaran royalti yang didasarkan pada jumlah yang dilaporkan seperti pendapatan atau laba bersih. IASB tidak menyebutkan apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Baik, selanjutnya yaitu ketidakpastian. Perusahaan tidak selalu dapat menentukan bagaimana mereka akan melaporkan informasi keuangan periode sebelumnya. Jika kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, penerapan retrospektif dianggap tidak dapat dilaksanakan jika perusahaan tidak dapat menentukan dampak periode sebelumnya dengan menggunakan setiap upaya yang wajar untuk melakukannya. Perusahaan tidak boleh menggunakan penerapan retrospektif jika salah satu kondisi sebagai berikut terjadi. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan dampak penerapan retrospektif. Kedua, penerapan retrospektif memerlukan asumsi tentang maksud manajemen pada periode sebelumnya. Ketiga, penerapan retrospektif memerlukan estimasi signifikan untuk periode sebelumnya, dan perusahaan tidak dapat secara objektif memverifikasi informasi yang diperlukan untuk mengembangkan estimasi ini. Jika salah satu kondisi di atas ada, maka pendekatan retrospektif dianggap tidak praktis untuk diterapkan. Dalam hal ini, perusahaan berlaku secara prospektif kebijakan akuntansi baru pada tanggal paling awal yang dimungkinkan. Laporan prospektif. Perusahaan melaporkan secara prospektif perubahan estimasi akuntansi. Artinya perusahaan tidak boleh menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi. Sebaiknya mereka memperhitungkan dampak dan semua perubahan estimasi dalam satu periode perubahan jika perubahan tersebut hanya mempengaruhi periode tersebut. Misalnya perubahan estimasi jumlah piutang tertagih hanya menggunakan pendapatan periode berjalan, atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Misalnya perubahan estimasi manfaat aset yang dapat disusutkan mempengaruhi biaya penyusutan pada periode berjalan dan mendatang. Yang lainnya ada memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian berulang yang normal hasil alami, dan proses akuntansi melarang penerapan retrospektif. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Sini perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode kebijakan atau diharapkan berdampak pada periode mendatang, kecuali jika tidak praktis untuk diperkirakan dampak tersebut. Ilustrasi 22 dari 15 menunjukkan pengungkapan perubahan estimasi masa manfaat yang muncul dalam laporan tahunan terbaru Telekomunikasi Portugal. Sini ada Telekomunikasi Portugal, catatan 4 sebagian perubahan kebijakan dan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi masa manfaat lisensi UMTS berlaku efektif pada 30 Juni. Menurut IAS 8, perubahan ini seharusnya berlaku secara prospektif dan secara tahunan. Dampak dari perubahan ini akan mengurangi biaya penyusutan amortisasi sebesar 26 juta euro. Nah, ilustrasi tersebut sebagian besar perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan dalam estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal, seperti penyisian piutang lagi dan keusangan persediaan, kecuali perubahan tersebut material. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan kebijakan akuntansi, yaitu accounting policy error. Jadi, kesalahan ini terjadi ketika perusahaan salah menerapkan atau mengubah kebijakan akuntansinya. Dan kebijakan akuntansi adalah prinsip, aturan, dan praktek yang digunakan dalam penyusunan
Juga penyajian laporan keuangan. Jika suatu entitas beralih dari kebijakan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar yang diterima, kebijakan yang lebih sesuai akan mengakibatkan kesalahan yang terjadi selama transisi. Lalu untuk kesalahan matematika, yaitu kesalahan di mana sederhana dalam perhitungan aritmatika atau hitung-hitungan. Kesalahan ini dapat terjadi saat menyusun laporan keuangan, terutama saat menambahkan atau mengurangi nilai, melakukan perhitungan yang rumit untuk depresiasi atau menentukan jumlah persediaan. Lalu ada kesalahan estimasi. Di sini dalam akuntansi seringkali diperlukan estimasi, terutama saat menentukan nilai aset tidak berwujud, depresiasi atau kewajiban yang akan datang. Dan kesalahan estimasi ini terjadi ketika perkiraan dibuat berdasarkan asumsi yang tidak tepat, gitu. Lalu hal ini bisa menyebabkan kesalahan dalam beban depresi yang pada gilirannya mempengaruhi laba bersih dan nilai aset yang dilaporkan di neraca. Lalu ada oversight atau kelalaian. Jadi jenis kesalahan ini merujuk pada situasi di mana transaksi, pendapatan, atau biaya tertentu tidak dicatat dalam laporan keuangan. Dan kelalaian ini bisa terjadi karena miskomunikasi, kurang perhatian, atau kegagalan dalam pengendalian internal. Dan tidak tercatatnya transaksi atau pendapatan ini dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak lengkap yang akhirnya membuat pihak yang berkepentingan membuat keputusan berdasarkan data yang tidak akurat. Lalu ada kesalahan klasifikasi, yaitu hal ini terjadi ketika transaksi dicatat pada akun yang salah, jadi salah menginput. Hal ini dapat melibatkan salah mengklasifikasikan biaya sebagai aset atau salah menggambarkan kewajiban jangka pendek sebagai utang jangka panjang. Kesalahan ini biasanya terjadi ketika ada kebingungan tentang kategori apa yang seharusnya dimiliki oleh suatu akun atau item. Baik, untuk selanjutnya itu penanganan accounting error. Jadi untuk penanganan accounting error ini ada dua, yaitu prior period adjustment dan restatement. Dan untuk prior period adjustment ini, kesalahan yang bersifat material harus disesuaikan melalui saldo awal atau return earning. Atau sebenarnya kalau return earning di Indonesia itu adalah saldo ditahan. Pada periode berjalan, hal ini dilakukan untuk mencerminkan dampak koreksi terhadap laporan keuangan tanpa mempengaruhi angka kinerja periode berjalan. Dan untuk restatement, yaitu jika kesalahan ditemukan pada laporan keuangan sebelumnya, perusahaan wajib memperbaiki laporan tersebut dan menyajikan ulang angka-angka yang relevan. Penyajian ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan informasi yang diberikan pada para pengguna laporan keuangan. Dan dampaknya itu pada laporan keuangan, yaitu kesalahan akuntansi dapat menyebabkan penyajian yang tidak akurat atas aset, kewajiban, pendapatan, atau beban. Hal ini mempengaruhi keandalan dan kualitas laporan keuangan yang digunakan oleh pemangku kepentingan. Pada keputusan pengguna, yaitu informasi yang keliru dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan seperti investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan strategis, investasi, atau pembiayaan yang berakibat pada kepercayaan terhadap perusahaan dapat menurun. Selanjutnya yaitu kesalahan mengenai laporan posisi keuangan. Kesalahan dalam laporan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian akun aset, liabilitas, atau ekuitas. Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari bagian investasi, klasifikasi wholesale buyers sebagai akun utang usaha, dan klasifikasi aset pabrik sebagai inventaris. Ketika kesalahan ditemukan, perusahaan mengklasifikasikan ulang pos tersebut ke posisi yang tepat. Jika perusahaan menyiapkan laporan perbandingan yang mencakup tahun kesalahan, perusahaan harus menyatakan kembali laporan posisi keuangan untuk tahun kesalahan yang benar. Selanjutnya yaitu kesalahan laporan laba rugi. Kesalahan laporan laba rugi melibatkan klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat. Contohnya termasuk mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagai piutang tak tertagih, dan biaya penyusutan sebagai biaya bunga. Kesalahan klasifikasi laporan laba rugi tidak mempengaruhi pada laporan posisi keuangan dan tidak ada pengaruh pada laba bersih. Perusahaan harus membuat entry reklasifikasi saat menemukan kesalahan jika menemukan kesalahan tersebut pada tahun yang sama saat kesalahan terjadi. Jika kesalahan terjadi pada periode sebelumnya, perusahaan tidak perlu membuat entry reklasifikasi pada tanggal penemuan karena akun untuk tahun berjalan dinyatakan dengan benar.
Ingat bahwa perusahaan telah menutup laporan laba rugi dari periode sebelumnya ke laba ditahan. Jika perusahaan menyiapkan laporan perbandingan menyertakan tahun kesalahan, perusahaan menyatakan kembali laporan laba rugi untuk tahun kesalahan. Dua kesalahan laporan keuangan. Yang pertama yaitu kesalahan penyimbang adalah kesalahan yang akan ditimbangi atau diperbaiki selama 2 periode. Misalnya kegagalan untuk mencatat upah yang masih harus dibayar merupakan kesalahan penyimbang, karena selama periode 2 tahun kesalahan tersebut tidak akan ada lagi. Lalu berikutnya adalah kesalahan tidak penyimbang, adalah kesalahan biaya yang tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya. Contohnya adalah kegagalan mengkapitalisasi peralatan yang dimiliki masa manfaat 5 tahun. Jika kita membebankan aset ini segera, biaya akan dilebih-lebihkan pada periode pertama, tetapi diremehkan pada 4 periode berikutnya. Materi selanjutnya yaitu contoh komprehensif banyak kesalahan. Nah, di bab ini tuh menguraikan situasi di mana perusahaan menghadapi kombinasi berbagai kesalahan akuntansi dalam laporan keuangannya selama beberapa periode. Dengan menggunakan pendekatan berbasis worksheet, perusahaan dapat menganalisis dan memperbaiki kesalahan secara sistematis. Nah, berikut adalah contoh kasus dari Hudson Howlers, yaitu pendapatan bersih yang dilaporkan pada tahun 2021 sebesar 17.400 euro, lalu pada tahun 2022 sebesar 20.200 euro, lalu pada 2023 sebesar 11.300 euro. Lalu kesalahan yang ditemukan yang pertama, tidak mencatat upah yang belum dibayar pada akhir tahun, lalu overstating inventaris pada 2021 sebesar 1.900 euro. Yang ketiga, pengeluaran asuransi yang tidak habis masa berlakunya pada 2022 dicatat sebagai beban 2022. Yang keempat, tidak mencatat pendapatan bunga yang masih harus diterima pada akhir 2022. Yang kelima, menjual peralatan tanpa mencatat depresiasi atau nilai residunya secara benar. Lalu untuk prosedur penyelesaiannya yaitu yang pertama, menyiapkan jadwal untuk menghitung kembali pendapatan bersih telah dikoreksi per tahun. Yang kedua, menggunakan worksheet untuk menentukan akun neraca yang terpengaruh hingga akhir tahun 2023. Yang ketiga, jika buku belum ditutup, melakukan jurnal koreksi pada tanggal 31 Desember 2023. Jika buku telah ditutup, menyesuaikan laporan posisi keuangan untuk mencerminkan data yang benar. Materi selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan dengan koreksi kesalahan. Nah, pada bab ini itu menekankan pentingnya menyajikan laporan keuangan yang dikoreksi untuk mencerminkan angka yang benar akibat adanya koreksi kesalahan. Jika kesalahan terdeteksi, perusahaan harus yang pertama mengoreksi data untuk semua periode yang terpengaruh, yang kedua menunjukkan penyesuaian catch-up sebagai adjustment pada saldo laba awal periode yang paling awal. Berikut adalah contoh kasus Selektro PLC, itu kesalahannya tidak mencatat depresiasi sebesar 20.000 pounds pada 2022. Lalu dampak kesalahannya pada laporan laba rugi, beban depresiasi meningkat 20.000 pounds, laba bersih berkurang 12.000 pounds. Lalu pada neraca, akumulasi depresiasi bertambah 20.000 pounds dan saldo laba menurun 12.000 pounds. Untuk penyajian kembali yaitu menyusun laporan keuangan 2023 dalam format komparatif dengan memperbaiki laporan keuangan 2022 untuk mencerminkan angka yang benar. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.